moderator. Dan aku Nahlia sebagai ahli usul fikih. Dan aku Fitria sebagai ahli zakat. Dan aku Sesa sebagai ahli tafsir dan hadis. Dan saya Aziz sebagai penanya. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami, Simulasi Ijtihad Kolektif pada matkul Usul Fikih 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait zakat kontemporer dari sudut pandang Ormas Persis. Sebelum masuk ke pembahasan kasus, mari kita simak dulu terkait profil dan filosofi Ormas Persis. Berikut penjelasannya. Persatuan Islam Persis merupakan organisme masyarakatan Islam yang berdiri pada 12 September 1923 di Bandung. Persis lahir sebagai respon terhadap ketikagamaan Islam yang dinilai tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga sejak awal pembangunan Komisi Permunian Islam ini serta pembaruan Islam agar kembali terhadap ajaran yang otentik, termasuk struktur organisasinya. Persis memiliki hak besar terhadap keagamaan akidah dan muamalah, termasuk persoalan sosial dan ekonomi umat. Untuk menetapkan keagamaan, Persis membentuk Dewan Isbah sebagai lembaga resmi yang menjalankan ijtihad kolektif dan menjadi rukun hukum bagi warga Persis dalam kehidupan beragama. Filosofi pemikiran Persis berlandaskan pada Al-Quran dan hadis serta sunnah Nabi Muhammad yang sahih, yang menolak praktik taklid buta dan ijtihad menampung secara ilmiah dan metodologis. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Persis berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan menolak taklid buta. Untuk melihat penerapannya, mari kita simak apa yang dipaparkan oleh Fitria sebagai ahli fikih zakat. Sebagai seorang muslim yang telah mampu membayar zakat, tetapi ia menolak untuk membayar zakat karena ia merasa bahwa dirinya itu tidak perlu mengeluarkan harta tersebut atau tidak ingin membagikan hartanya kepada orang lain. Padahal kewajiban membayar zakat itu harus untuk seluruh umat muslim. Jadi permasalahan yang muncul itu adalah apakah hukum orang yang enggan membayar zakat padahal ia mampu, dan apakah orang itu termasuk yang berdosa, dan bagaimana pandangan negara atau Islam terhadap kejadian tersebut menurut perspektif Persis. Baik, pertanyaan ini membutuhkan dalil yang sangat kuat. Untuk mengetahui dasar hukumnya, mari kita simak ahli tafsir kita, Teh Silva. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta-harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan diri mereka, dan berdoalah untuk mereka. Nah, selanjutnya kepada Nahlia sebagai ahli usul fikih, bagaimana manhaj Persis membaca perintah zakat dalam Al-Quran, terutama terkait kaidah usul fikih. Jadi, dalam usul fikih ini, zakat termasuk ibadah maliyah mahdhuf yang kewajibannya bersifat qat'i. Nah, dalam kaidah Islam yang berbunyi al-amru yadullu ala wujubi, yang artinya perintah menunjukkan kewajiban, sehingga zakat ini memang harus dilakukan, bukan pilihan tapi memang kewajiban. Nah, untuk orang yang tidak menunaikan zakat bisa dihukum sebagai orang kafir, dan untuk orang yang mengakui kewajiban zakat tapi tidak menunaikan bisa disebut juga orang fasik dan berdosa besar. Nah, dalam manhaj Persis sendiri, zakat ini termasuk ibadah maliyah mahdhuf kan. Nah, sehingga kadar objek dan subjeknya itu tidak bisa didasarkan hanya sebatas logika maslahat semata, tapi harus berdasarkan nas qiyas yang sahih. Oleh karena itu, zakat atas harta modern harus dikaji dari sisi lihat pertumbuhan harta, bukan hanya bentuknya saja. Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat bukan hanya ibadah pribadi, melainkan sistem syariah yang berdampak pada akidah, hukum sosial, sehingga perlu ditegakkan secara tegas dan bertanggung jawab. Ya, menurut Persis, zakat merupakan kewajiban syar'i, bukan pilihan moral. Lalu, bagaimana Persis
menyikapi perbedaan pandangan terhadap zakat saham dan perusahaan. Dalam fikih Islam yang menjadi rujukan Persis, ada dua jenis orang yang enggan membayar zakat. Yang pertama itu menolak zakat karena mengingkarinya, padahal sudah jelas di dalam qat'i dalil Al-Quran dan hadis bahwa hukum membayar zakat itu wajib. Orang tersebut ini dinamakan kafir. Dan yang kedua itu ada orang yang mengakui kewajiban membayar zakat, tapi merasa bahwa hartanya itu bukan kewajiban untuk dizakati. Nah, orang ini termasuk fasik. Dalam sejarah juga dijelaskan bahwa Abu Bakar itu sangat memerangi orang yang enggan membayar zakat, walaupun ia sering dalam melakukan salatnya. Tetapi kewajiban membayar zakat ini beriringan dengan kewajiban atau perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Penjelasan ini menunjukkan bahwa zakat dalam pandangan Persis memiliki konsekuensi yang sangat tegas. Untuk mengkaji pernyataan berikut, mari kita masuk ke sesi munakasyah. Kepada saudara Ajis, sebagai munakis, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Apakah tidak cukup dengan pendekatan nasihat dan edukasi saja? Mengapa dengan persoalan Persis zakat ini perlu diperlukan sanksi yang tegas? Pertanyaan ini sangat relevan. Untuk menjawab dari sudut pandang metodologi Persis, saya persilakan kepada saudari Nahdia sebagai ahli usul fikih untuk menjawabnya. Jadi dalam perspektif maqasid al-syariah, zakat ini berfungsi sebagai menjaga harta dan juga menegakkan keadilan, sehingga pembangkangan terhadap zakat tidak bisa hanya dengan nasihat tanpa ketegasan yang mengakibatkan hak fakir dan miskin terabaikan dan perintah syariat juga tidak berjalan. Jadi sanksi dalam zakat bukan hanya untuk menghukum semata, tapi juga untuk menjalankan kemaslahatan umat dan juga untuk menjaga stabilitas ekonomi Islam. Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat bukan hanya ibadah pribadi, melainkan sistem syariah yang berdampak pada akidah, hukum sosial, sehingga perlu ditegakkan secara tegas dan bertanggung jawab. Ini sampailah kita pada tahap akhir. Selanjutnya, saya persilakan kepada sekretaris sidang untuk membacakan hasil ijtihad kolektif Ormas Persis. Seterusnya keputusan hukum Persatuan Islam Persis. Pertama, zakat merupakan rukun Islam dan kewajiban syariah yang bersifat qat'i bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisbah dan haul. Orang yang mengingkari kewajiban zakat dihukumi kafir kerana mengingkari ajaran Islam yang telah ditetapkan secara pasti. Orang yang mengikuti kewajiban zakat namun enggan menunaikan dihukum fasik dan berdosa besar, serta wajib ditegur dan diarahkan untuk bertaubat. Seterusnya, zakat atas harta modern serta saham dan perusahaan wajib yang ditunaikan apabila memenuhi ilat harta berkembang dengan penghitungan sesuai prinsip syariah. Negara atau lembaga Islam mewenang menegakkan kewajiban zakat demi menjaga kemaslahatan umum dan keadilan sosial umat. Terima kasih. Demikian simulasi ijtihad kolektif Ormas Persis dalam menjawab persoalan zakat perusahaan dan saham. Semoga diskusi ini memberikan gambaran bahwa hukum Islam tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses ilmiah yang berbasis dalil dan metodologi yang jelas. Wassalamualaikum